Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Sebelum diteruskan, kita awali dulu dengan berdoa. Membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terakhir kita sampai di gambar ini ya. Gambar ini. Nah, itu berat benda ya, Wi. Nah, ini hubungan massa dan berat di W sama dengan M kali G gitu ya. Kalau nah, ini lanjut bahwa kemarin sampai gaya normal kita ulangi sedikit bahwa ketika ini ya ada sebuah benda ya, kemudian ditarik oleh benda yang lain. Jadi kalau benda M ini adalah benda satu, kemudian benda yang menariknya adalah benda dua. Kalau dikatakan benda itu berarti massa itu ya. Jadi benda satu menarik benda dua, maka hasil akhirnya kan nanti benda satu menempel di benda dua gitu ya. Benda satu menempel di benda dua. Nah, maka kejadiannya jadi seperti ini, bahwa benda satu itu jadi menempel di benda dua. Artinya yang pertama kita yang perlu garis bawah adalah ada benda satu dan benda dua. Benda satu dan benda dua. Nah, kemudian kalau terjadi sentuhan antara benda satu dan benda dua, jadi syaratnya harus benda satu itu menempel pada benda dua ya, benda satu menempel pada benda dua atau menyentuh, sehingga terbentuk bidang sentuh. Ya, bidang sentuh. Nah, maka pada bidang sentuh tersebut, ya, jika benda satu memberikan gaya kepada benda dua, maka benda dua akan memberikan gaya kepada benda satu pada area bidang sentuh itu, yang disebut sebagai aksi reaksi. Jadi hukum 3 Newton di sini masuknya. Jadi harus tercipta bidang sentuh. Ya, ada aksi, lalu aksinya menyentuh, ada aksi dari benda satu, lalu aksinya tersebut menyentuh benda dua, maka benda dua akan bereaksi. Nah, gitu ya. Nah, jadi maka di sini, ini kalau saya nggak baca N-nya belum ada itu ya. Jadi di sini ceritanya kan di sini ada sebuah subjek itu kan ya. Kalau kita kaitkan dengan secara umum subjek itu bisa aku, saya, kami itu kan ya kalau di bahasa Indonesia itu kan. Subjek membuat kebijakan. Nah, kalau subjeknya ini kita anggap pemerintah ya. Pemerintah membuat kebijakan. Kebijakannya apa? Berupa gaya, Nah, ini kebijakan. Nah, maka kebijakan itu kalau tidak disentuhkan, maka tidak disentuhkan ke benda dua, maka kebijakan itu maka benda dua tidak tahu kebijakannya apa, itu kan. Jadi kalau misalkan di DPR sana masih belum mengeluarkan kebijakannya, maka rakyat itu belum akan mendengar, belum akan tahu kebijakan apa yang dikeluarkan. Baru masih internal itu kan ya. Nah, ketika ada bidang sentuh, undang-undang atau peraturan itu diumumkan, disentuhkan ke masyarakat, nah gitu kan. Maka masyarakat ini akan bereaksi. Nah, itu reaksi. Jadi ada subjek satu memberikan sebuah kebijakan, kemudian kebijakan tersebut disentuhkan ke
benda dua, maka benda dua akan melakukan reaksi. Itu alamiah. Ya, itu alamiah dan manusiawi, itu pasti kan keniscayaan. Seberapa besar atau seberapa banyak reaksi yang diberikan, ya, selalu sama dengan aksi. Ya, selalu sama dengan aksi dan seluas bidang sentuh. Ya. Jadi reaksinya beda-beda itu nih, kalau misalkan kebijakannya akan menyentuh rakyat menengah ke bawah, maka rakyat menengah ke bawah itu yang protes. Nah, jadi seluas rakyat menengah ke bawah itu. Jadi kalaupun di sini ada satu panah reaksi ke atas, itu karena perwakilan, ya, sampling aja gitu kan, perwakilan. Makanya kalau di berita-berita itu misalkan kebijakan kenaikan PPN 11%. Nah, kebijakan itu kan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan kenaikan harga bahan bakar itu kan untuk seluruh rakyat Indonesia, tetapi samplingnya itu respon warga Jakarta terhadap kenaikan harga terkait kenaikan tarif pajak PPN. Nah, Jakarta saja. Bagaimana reporter di Yogyakarta mengenai ini ya, Jogja. Nah, ternyata responnya adalah, nah gitu kan, responnya mereka memprotes keras. Nah, itu adalah sampling untuk seluruh rakyat Indonesia kan itu kan. Suara warga Jakarta, suara warga Jogja itu ya suaranya Indonesia gitu kan. Umum, karena itu adalah manusiawi. Jadi sebenarnya di sini tuh banyak. Di seluruh bidang sentuh ini terdapat gaya normal. Dan sama di seluruh permukaan bidang sentuh ini ada gaya berat ke bawah. Hanya di sini diagramnya ditulis hanya satu saja. Sampling aja. Kan gitu. Dan kemarin dinyatakan bahwa massa ini ideal ya. Jadi dia sifatnya homogen. Massa di semua titik sama, dan ini juga sama. Reaksinya jadi panjang gaya normal itu semuanya di semua titik ini, di semua bidang bawah ini, kalau kita bayangkan di bawah ini bukan garis ya, tapi bidang tergantung bentuk kotaknya ini apa. Kalau bentuknya persegi panjang ya bawahnya persegi panjang ya. Kayak telapak tangan kita itu kan kalau nempel di tembok kan kelihatan dari samping seperti garis, tapi kalau kita angkat ternyata ada bidang. Nah, itu selebar bidang itu. Ya, jadi pertama harus ada benda satu, benda dua, ya. Harus ada benda satu, benda dua, lalu ada bidang sentuh. Kalau tidak terjadi itu, tidak memenuhi syarat itu, maka bukan pasangan aksi reaksi, ya, bukan pasangan aksi reaksi. Itu yang pertama. Dan gaya normal itu adalah pasangan aksi reaksi dari gaya yang gaya aksinya. Jadi gaya normal itu adalah pasangan aksi reaksi dari gaya aksi. Ya. Jadi kalau kita terlibat dengan gaya normal, nah ini pasti aksi reaksi. Tetapi aksi reaksi tidak harus gaya normal itu loh ya. Jadi jangan dianggap bahwa kalau nggak gaya normal berarti nggak aksi reaksi, enggak ya. Ini hanya menjelaskan bahwa W dan gaya normal itu adalah pasangan aksi reaksi. Jadi ini sekaligus menjelaskan gitu loh. Sekaligus menjelaskan apa itu gaya normal dan apa itu hukum 3 Newton, aksi reaksi itu apa gitu loh. Jadi biar nggak satu-satu. Kalau satu-satu nanti ngulang lagi sama. Jadi biar sekalian jelasinnya. Nah, itu jadi dan berikutnya yang perlu kalian ketahui bahwa gaya normal ini kan pasti punya nilai dong, pasti punya angka, punya besarnya berapa. Ya. Besarnya itu selalu nyamain dengan W. Selalu menyamakan dengan W. W-nya ngasih berapa, maka N-nya ngasih segitu. Ya. Misalkan W-nya ngasih 10 Newton. Maka N-nya juga akan 10. Ya. W-nya ngasih 15. Ya N-nya ngasih 15. Ya. Lalu W-nya nambah lagi ngasih 20. Maka N-nya belum tentu naik 20 karena belum tentu sanggup. Ya. Belum tentu sanggup.
Jadi N itu ada batasan. Ya, N itu ada batasan. Ya gitu. Jadi ada batasannya. Kalau W ini bisa ditambah terus, tambah. Jadi kalau N itu ada batas. Nah, kalau sampai N-nya sudah nggak sanggup melawan W, maka kalau ini meja, maka mejanya akan ambruk, akan ambles. Atau tanah, kalau ini tanah, tanahnya ambles. Ya, karena gaya normal sudah tidak mampu menahan gaya berat. Nah, itu loh. Nah, bukti adanya gaya normal kan ya kita kita nyaman di tempat kita duduk, kita nyaman di tempat kita berdiri, kita nyaman di tempat kita tidur. Seandainya tidak ada gaya normal, maka kita akan bablas terus ke menuju pusat inti bumi kan itu. Ambles terus ke sana. Karena yang ada hanya W. Kalau yang ada hanya W, hanya ada satu gaya, maka benda ini akan terus ke bawah. Nah, itu aja. Jadi kalau kita gaya normal tuh membuktikannya seperti itu tadi. Kita tertahan di permukaan. Nah, itu karena adanya gaya normal. Kan gitu. Apakah gaya normal bisa melebihi gaya W? Misalkan W-nya ngasih 20, lalu N-nya ngasih 25. Nggak bisa. Nggak bisa. Sekuat apapun permukaan bumi, maka dia tidak akan bisa melebihi apa yang diberikan W. Ya. Kalau sampai W-nya kalah dengan N, ya, kalau sampai W-nya kalah dengan N, maka yang terjadi apa? Maka M ini akan terbang. Nah, karena ada gaya yang arahnya ke atas. Jadi kalau kita punya, kan kita bisa paham itu bahwa permukaan bumi kalau cuma ditimpa bola, ya, bola basket, itu kan sebenarnya nggak ngerasain apapun itu kan ya, permukaan bumi itu nggak akan mungkin ambles gitu. Artinya kan gini, seharusnya berarti gaya normalnya bisa lebih besar daripada W, daripada berat bola. Memang bisa, tetapi tidak diberikan langsung. Ya, tidak kemudian bola kita letakkan di atas permukaan bumi lalu buminya memberikan N yang besar sekali sehingga tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa hujan, bolanya itu mental keluar angkasa. Mues, mental di atas. Nggak bisa. Ya, nah itu. Jadi N itu selalu nilainya minimal sama ya. Jadi sama dengan W. Maksimal sama dengan W. Dan N itu ada ketika ada bidang sentuh. Kalau ini kita angkat sedikit aja, maka N-nya hilang. N-nya hilang. W-nya masih ada. Nah, W-nya masih ada. Tapi N-nya hilang. Kita angkat sedikit aja. Kita angkat setinggi 1 nanometer, ini 10 pangkat min 9 meter. Itu N-nya akan hilang. Ya, N-nya akan hilang. Nah, jadi reaksi itu, yang namanya reaksi itu mudah dihilangkan. Lama-lama juga hilang. Tapi namanya kebijakan tetap akan berjalan ya. Jadi mau PPN naik 11%, mau 12%, mau rakyat itu protes sama pemerintah sekuat tenaga, tetap akan berlaku PPN 11% itu kan tetap akan berjalan. Dan lama-lama ya rakyat hanya capek, hanya capek. Karena bagaimanapun juga pemerintah itu tidak bisa dilawan, ya, tidak bisa dilawan. Ya. Namanya ulil amri itu kan, makanya ulil amri itu pertanggungjawabannya besok di akhirat besar sekali. Karena apa? Dia harus dituruti sama rakyatnya. Kan gitu ya. Seperti ini awal puasa mau ikut ulil amri atau mau ikut ormas kan ya. Nah, itu. Kalau saya ya sesuai dengan anjuran aja ikutin ulil amri gitu kan ya. Ikutin pemimpin. Kalau misalkan itu salah ya biar ulil amrinya yang bertanggung jawab nantinya itu kan. Nah, itu. Jadi makanya kalau kita sebagai rakyat itu memilih wakil rakyat itu harus yang betul-betul bisa mewakili ya. Jangan hanya sekedar kemarin habis dikasih uang atau kemarin habis dikasih cindera mata pagi-pagi kemudian suruh nyoblos yang itu gitu kan ya. Nah, itu jadi harus sesuai dengan hati nurani ya kan. Oh, ini nggak pantas nih mimpin mewakili, jangan dipilih kan. Kalau bingung ya golput aja kan.
Saya juga lama golput karena nggak ada yang bisa dipilih. Nah, jadi itu gaya normal ya, gaya normal. Oke, lanjut sekarang. Kalau kondisinya seperti ini, Pak, ya kalau W, nah ini eh, kita sekarang bayangkan dengan realita di sekeliling kalian ya. Kalian misal lagi ngeliatin apa itu siang-siang gini ya. Wah, kayaknya bantal kan ya kelihatannya. Nah, itu ada bantal di atas kasur. Ya. Bantalnya diem aja atau gerak-gerak secara vertikal ya. Karena kita nggak bahas horizontal kan, kita bahasnya yang kita lihat sini yang bisa kita pastikan ada gaya di arah sumbu Y. Ya. Sumbu X-nya kita belum masukkan gaya. Ya. Coba kalian bayangkan bahwa M ini adalah bantal. Jangan bayangin makanan ya, belum boleh. Bantal aja, karena kalau kita tidur kan dapat pahala juga ya. Coba bantal yang ada di atas kasur atau apapun benda yang kalian lihat, kursi dengan ya, di atas lantai ada meja dan sebagainya, atau apapun yang di atas meja, itu diem aja atau loncat-loncat ya, ding ding ding, diam aja atau bergerak. Ya, saya yakin semuanya akan menjawab diam aja gitu ya. Ya, Ya, menjawab Pak. diam aja, tidak bergerak ya, tidak bergerak. Nah, sekarang kita analisis benda yang kalian lihat itu atau yang kalian bayangkan apapun yang ada di sekeliling kalian, yang itu tadi diam aja, kita analisis. Ada nggak W-nya? Kan dia nempel mestinya ya, menempel meskipun tidak secara langsung menempel di permukaan bumi, tapi kan ada perantaranya ya. Misalkan HP di atas meja, mejanya di atas lantai, lantainya di atas bumi ya. Jadinya jadi tetap ada apa namanya, ada perantaranya gitu kan. Yang penting ada bidang sentuh gitu kan. Nah, itu jangan yang melayang-layang. Yang melayang-layang itu, nah itu saya nggak tanggung jawab tiba-tiba melayang-layang gitu kan. Nah, ini yang menyentuh ada bidang sentuhnya. Nah, ada nggak W-nya, coba kalian kalian analisis, ada nggak W-nya? Tentunya M-nya ada dong. Ya, kita tidak membahas cahaya itu, kita membahas benda, apalagi bendanya besar kelihatan mata. Gravitasi bumi ada dong. Apa kalian itu tinggalnya di luar angkasa? Kan enggak. Kita semua tuh ada menempel di permukaan bumi gitu kan. Nah, gitu kan. Makhluk lain di permukaan planet lain belum pernah ditemukan, apalagi mau komunikasi sama mereka gitu kan. Jadi kita ini komunikasi masih sama-sama 1G. Berarti harusnya W-nya ada dong. Nah, W-nya ada. Mau HP, laptop, bantal, guling, apalagi piring. Nah, itu semuanya ada W-nya, ada W-nya. Tapi kok diem? Ya, kok diem? Karena ada N-nya. Artinya ya, artinya benda-benda apapun yang diam di atas permukaan bumi atau di atas permukaan apapun yang secara tidak langsung menyentuh bumi, ya. Jadi bendanya ini tuh sebenarnya menyentuh bumi tapi nggak langsung, lewat meja dulu gitu kan ya. Yang diam, yang kalian pikirkan diam, itu kejadiannya sama seperti ini. Ada W ke bawah dan ada N ke atas. Ya. Berarti berarti kita tuliskan ya bahwa di situ kejadiannya adalah ini, kejadiannya adalah bendanya diam. Pada sumbu Y, ya, pada arah vertikal, karena kita harus per part ya, yang vertikal dulu gitu kan ya, vertikal dulu, karena kita nggak bisa mastiin yang kiri kanan ada nggak itu, tapi kita hanya bisa memastikan yang yang vertikal, ada W dan ada N, atau sumbu Y gitu kan ya, sumbu Y. Nah, benda diam secara sumbu Y ya, secara vertikal benda diam, benda diam. Nah,
benda diam kalau kita tuliskan kuantitasnya, ya, kita tuliskan kuantitasnya, A sama dengan 0. Oke. A-nya sama dengan 0. Tidak ada perubahan. Ada gaya, tapi nggak ada perubahan. Ini hipotesisnya Newton terbukti di sini. Ada gaya, tapi diam aja. Nah, kalau Galileo kan bilangnya supaya diam aja harus nggak ada gaya. Tapi ini ada gaya. Tapi kok diam aja. Artinya apa? Nah, maka kita ambil yang persamaan ini ya. Kita ambil persamaannya. Inilah. Nah, persamaan kita ambil. Nah, sigma F per M sama dengan A. M tidak boleh 0. Nah, jika A sama dengan 0, jika ternyata A sama dengan 0, bendanya diam, tidak ada perubahan. Namanya diam aja, nggak ada perubahan. Tanpa perubahan, A sama dengan 0. Nah, tak tulis saja. Tidak ada perubahan, maka penyebabnya apa? Ini kan akibat ya. A sama dengan akibat. Kita kan berbicara kinematika ketika ngomongin A. Maka penyebabnya apa? Sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F sama dengan 0. Ini persamaan atas ini. Apa referensinya? M-nya nggak boleh 0. A-nya 0 berarti yang pembilangnya yang 0 secara matematis kan. Nah, 0. Sigma F sama dengan 0. 0 per M, 0. Nah, itu. Berarti kalau ini diem, bantal kita diem, piringnya diem, apalagi HP, laptop, ya mau kok diem aja, dia jelas 0. Nah, ini kan resultannya. Nah, maka kita tuliskan di sini secara matematis. Nah, nulisnya yang ini persamaan hukum 1 Newton. Maka berlaku, nah gitu, berlaku hukum 1 Newton. Berlaku hukum 1 Newton. Gitu. Nah, tinggal dilanjutkan ini sama dengannya dijejer. Ruas kanannya jangan diganggu. Ruas kiri aja yang kita uraikan. Sigma F, kita suruh mendata gaya-gaya yang bekerja. Ini F ini gayanya ya. Oh, ini FY. Nah, gitu aja. Indeks saya tambahi. Supaya kita fokus pada sumbu Y. Karena nanti ada Fx, itu kan ya. Ada Fx nanti, ini belum kita bangkitkan dari situ. Sigma FY. Pada sumbu Y, kita uraikan gaya-gaya apa saja yang bekerja, lalu kita jumlahkan. Nah, gitu. Apa aja yang pertama? Yang pertama, tulis dulu gaya-gaya yang dia itu muncul pertama kali. W dengan N siapa duluan yang muncul? W dengan N itu siapa duluan? W dulu. W, Pak. N tidak akan bisa lahir kalau nggak ada W. Ada W, belum tentu ada N. Kan itu kan. Tapi W tidak perlu dilahirkan oleh N kan itu kan. Itu kalau kita angkat melayang aja N-nya hilang, W-nya masih ada. Nah, gitu. Berarti itu W-nya itu adalah aksi.
Nah, itu adalah aksi. Maka kita letakkan di depan dan kita beri tanda plus. Ya, plus W. Nah, ini plus itu karena aksi gitu kan ya. Karena dia duluan datang yang pertama kali. Lalu sigma itu kan penjumlah. Ada lagi nggak gaya yang searah dengan W? Ada nggak yang gaya lain yang searah dengan W? Selain W yang searah dengan W, ada lagi nggak? Ada nggak yang kalau searah dengan W maka nanti plus lagi, plus apa, plus apa, plus apa gitu di sebelahnya W kan ini. Jadi kalau ibaratnya ini di sini tuh dikasih gitu loh. Kasih kurung, nah ini kurung. Ini kurung, nah gitu. Jadi plus sigmanya tuh sekali aja. Sigmanya tuh sekali aja. Tinggal nanti kurung yang depan itu untuk yang searah ke bawah, yang kurung yang kiri, yang kanan, kurung yang ini tuh untuk yang ke arah bawah, ya, semua yang ke arah bawah dimasukin ke sini. Tanda plus semua. Kurung yang di sini itu untuk yang arah atas, yang melawan W. Gitu. Nah, sekarang yang kurung pertama dulu, ada nggak selain W yang arahnya ke bawah? Ada nggak? Nggak ada ya, nggak ada. Jangan ragu-ragu kan, kita pastikan aja yang pasti-pasti aja, kita yang pasti-pasti aja. Ya. Jangan spekulasi nanti nggak malah ketipu Indra Kens kan ya. Kita yang pasti-pasti aja. Yang pasti itu W, yang lainnya nggak gitu. Ini hampa udara. Hanya ada satu M di situ, maka hanya ada satu W. Nah, plus N ke atasnya, N hanya ada satu N. Satu N, N-nya memang banyak tapi sama-sama N. Hanya ada satu nama yaitu N. Meskipun sebanyak itu kan, tapi juga M-nya banyak banget. Ini W-nya juga banyak juga itu kan ya. Cuma kita sampling aja. Kita ngambil satu notasi W dan N. Tapi karena N-nya berlawanan arah dengan W, maka harus di negatif. Negatif N. Kalau ada yang selain N, misalkan dia dicelupin di dalam air misalnya, tapi kita nggak sampai ke sana, maka ada gaya Archimedes, maka ditambahkan, dijejerin di dalam kurungnya N ini kan, misalkan karena gaya Archimedes itu membuat berat benda, ya, gaya angkat itu ya, membuat berat benda itu lebih ringan kalau dalam air. Ya udah, ini kalau hanya ada dua ini sudah nggak perlu kita teruskan lagi apa pencarian gayanya. Kita uraikan aja W plus min N, berarti W min N sama dengan 0. Kesimpulannya apa? W dikurangi N habis. Berarti nilai N sama dengan W. Jadi yang ditanya N-nya ini, bukan W-nya. Kalau W-nya ngapain cari N? Ya kan kalau W kan langsung aja W sama dengan M kali G, selesai. Tapi N-nya apa? Kan yang belum kita ketahui kan N-nya. M-nya tahu nggak? Ada. M-nya tinggal ditimbang aja, diukur pakai neraca. Temu. G-nya berapa? Ya G-nya data, lihat data gravitasi. M kali M, W dapat ketemu. Nah, N-nya berapa? Yang gitu kan. N-nya berapa? Ngitung N-nya pakai ini, diceritain. Bendanya diam. A sama dengan 0, sigma F I sama dengan 0 kalau begitu. Ya. A sama dengan 0, kemudian lanjut ke sigma F sama dengan 0, ngelihat ini loh. Lihat ini. Lihat ini. Kalau A-nya 0, sini 0, maka hitungan di sini supaya dapat 0 A-nya, maka M-nya nggak boleh 0, kan sudah ada keterangan di sana. Maka sigma F-nya lah yang 0. Salin di sini, sigma F sama dengan 0. Oh, ternyata hukum 1 Newton. 1 Newton. Terusin, jeret, dapatlah hubungan. Oh, ternyata nilai N itu sama dengan nilai W. Kalau nggak sama, ya, misalkan W
W kurangi N kok sisa, kok tidak 0, kok nggak habis. Maka ada yang menang di salah satu apa namanya, salah satu gaya ini. Nggak mungkin N yang menang, W-nya pasti yang menang. Karena N itu maksimal sama dengan W, meskipun dia punya potensi kekuatan yang lebih besar gitu kan ya. Oke, N sama dengan W, sehingga kita punya persamaan. Ini tinggal dibuka aja W-nya. Gambar yang seperti ini ya, hubungannya adalah N sama dengan W-nya tinggal dibuka M dikali G. Nah, itu untuk gambar yang seperti itu. Untuk gambar yang berbeda ya jangan pakai ini. Harus diulangi lagi dari atas. Ulangi lagi dari sini. Dari sini. Nah, dari sini. Apa namanya, gayanya diuraikan lagi. Ada pertanyaan sampai situ? Yang tanyakan? Belum? Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita mau menuju ke sini. Mau menuju ke sini. Nah, ini. Nah, soal ini ya. Soal ini. Mau menuju ke bentuk ini. Nah, maka kita pelan-pelan. Pelan tapi pasti gitu ya. Maju, maju, maju. Nah, ini tadi kita ngomongin sumbu Y. Nah, sumbu Y diomongin. Nah, sumbu X-nya cemburu. Kok aku didiemin aja, cuekin aja saya. Y terus yang diomongin, terus aja omongin Y kan ya. Oh ya sudah X, yuk kita omongin X, gitu ya. X omongin. X, mana kamu X? Nah, X-nya di mana berarti? Arah mendatar ya, arah horizontal. Ini bentuknya 2 dimensi gambarnya, maka hanya ada sumbu X dan sumbu Y. Jangan nyari-nyari sumbu Z ya, sumbu Z-nya nggak datang. Bukan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi nanti X-nya ikut-ikutan dia mana. Saya nggak kok saya dicuekin aja. Padahal sumbu X-nya ikut membentuk gambar ini, jadi punya lebar kan ya. Oke, X sekarang kita munculkan. Nah, munculkannya gini. Kalian kembali lagi ingat benda ya. Benda yang kalian lihat tadi, yang diem tadi. Benda yang diem. Ada apapun ya, benda yang sekeliling kalian yang diem itu kalian lihat. Kalian sekarang perintahkan, perintahkan nih, tantangan nih. Perintahkan benda itu untuk memunculkan gaya ke arah sumbu X. Bisa nggak? Kamu botol, munculkan gaya ke arah sumbu X. Supaya kamu bisa bergerak. Kira-kira bisa nggak itu? HP. Aku pengen kamu bergerak ke arah sana. Ayo kamu munculkan gaya untuk dirimu sendiri. Bisa nggak? Tiba-tiba nanti HP-nya geser sendiri, seret gitu kan. Kalau itu bisa, maka kejadian-kejadian yang benda-benda gerak sendiri, ada kursi gerak sendiri, ketangkap CCTV, itu nggak akan viral, nggak akan diiringi dengan musik jeng-jeng. Nah, itu nggak akan gitu. Kalau itu bisa, ya. Yang namanya benda apapun itu tidak bisa mempengaruhi dirinya sendiri, nggak bisa. Pengaruh itu haruslah dari lingkungan, ya. Supaya dia bisa bergerak itu adalah pengaruh lingkungan. Ini W ini kan gaya. Dari mana? Dari bumi, dari G. Dari G. Kalau nggak ada bumi, nggak akan ada W. Nggak akan ada W. Hanya ada M, hanya ada dirinya sendiri. Ya. Kalau kalau M itu, kalau kita itu, coba kalau anggap ya,
Kalau kayak lagu itu, kalau surga dan neraka nggak ada, itu ngapain kita? Atau kalau kita nggak diberi rasa lapar, lalu apa yang kita kerjakan? Apa kita mau kerja? Nah itu kan nggak diberi rasa lapar, nah, kan ya. Atau kalau kita punya semuanya gitu, sama kita semuanya, nggak ada contoh lain, nggak ada pembanding, maka kita apakah masih mau bekerja? Gitu. Jadi ada faktor luar, faktor eksternal yang harus bisa membuat sebuah benda itu bergerak. Harus ada apa? Jadi kalau manusia itu kan sudah diberi gaya atau pengaruh oleh 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 Allah Subhanahu wa taala, kan diturunkanlah wahyu gitu kan ya, pada Rasulullah. Untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlaknya. Ya, manusia terdahulu itu kan terutama jahiliyah itu ya, yang masih jahiliyah dan yang akidahnya melenceng dari kitab-kitab terdahulu itu kan lalu diluruskan. Nah, itu kan sebenarnya adalah sebuah sebuah apa namanya? Sebuah pengaruh ajakan. Itu kan diturunkan Al-Qur'an, kemudian diturunkan hadis melalui Rasulullah itu. Nah, tinggal manusianya itu mau nggak gitu. Pada kenyataannya sekarang itu tidak semuanya manut kan sama ajaran Islam. Meskipun Rasulullah sudah diturunkan selama 2000 tahun kan, tidak 100% warga bumi itu. Bahkan warga yang mayoritas memeluk agama Islam tidak semuanya Islam. Hanya mayoritas Islam. Tidak semuanya. Di Arab itu juga banyak yang non-Islam. Ya, jangan dikira di Arab itu Islam semua. Ya. Majusinya, Yahudinya ada di sana. Mau apa enggak? Termotivasi atau enggak? Artinya kalaupun kalian menganggap ya saya bisa mendorong diri saya sendiri untuk berubah, itu bukan pengaruh, itu namanya motivasi. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin merubah benda ini dari dia menjadi bergerak, maka datangkanlah gaya dari luarnya dia. Maka biasanya guru-guru kita dulu memberikan gambar gini. Nah, gitu. Ini apa namanya? Gaya tarik. Gaya dorong kepalanya di benda itu kan ya. Nah, ini, jadi di sini biasanya di sebagai gaya apapun lah ya, gaya apapun umum. Beda dengan W. Kalau W itu memang gaya dia khas. W itu gaya yang dimunculkan karena massa tertarik gravitasi benda lain. Nah, itu namanya W, gaya berat. N itu N juga gaya. N juga gaya. Tapi gaya ini khusus muncul jika dia akan hadir jika diundang oleh bidang sentuh dari dua benda yang bersentuhan. Nah, gitu. Itu kekhasan W dan N. Kalau F ini bebas. Bisa kayak tarik, kayak dorong, bisa ditiup kan ya. Yang penting gaya yang mempengaruhi M ini lah. Makanya F disebutnya. Ya, disebutnya F. Oke. Nah, sekarang ketika kita memberikan gaya ke M, kita berikan gaya. Entah bagaimana cara memberikannya, entah dengan tangan kita sendiri atau kita nyuruh orang gitu ya. Dan hanya ada satu gaya ini pada sumbu X ada satu gaya. Maka benda itu idealnya bergerak atau enggak? Ada F. Anggap aja ini licin ya, licin. Tidak ada gesekan. Maka ketika diberi F, idealnya dia jadi bergerak atau tetap diam? Gimana, Pak? Ini kalau M, ya, kita punya mobil-mobilan itu kan ya, diem di situ. Kemudian mobil-mobilnya ada talinya, lalu talinya kita tarik. Mobil-mobilannya
Idealnya bergerak atau aja mobil-mobil? Gerak. Gerak, ya. Gerak. Karena ini kita hanya punya satu gaya ini saja. Artinya tidak ada gaya yang melawan, hanya ada gaya yang ini aja. Karena kalau kita menyakan ada gaya lain, maka gaya itu harus terbentuk, harus ada diagramnya, harus ada panah vektornya. Kalau cuma ada vektor ini satu, berarti ada satu gaya di situ. Nah, maka kita urut ya, sesuai dengan yang ada di sini ya. Pada arah vertikal sini, sekarang kita tulis pada arah horizontal. Ya, biar adil, nanti tidak dia protes. Pada hari Minggu, pada arah horizontal, sumbu X gitu ya. Nah, benda bergerak. Benda gerak. Bergerak itu maksudnya dari dia jadi bergerak ya. Bukan bergerak konstan gitu enggak. Tapi dari diam jadi bergerak. Karena diberi gaya. Jadi sebelumnya itu enggak ada gaya, jadi ada gaya gitu loh. Jadi momennya itu ketika dari diam jadi bergerak itu yang dibahas. Bukan setelah dia bergerak terus. Nah, kalau konstan ya sama aja A sama dengan 0. Kita bicarakan adalah seperti yang kemarin itu yang ada di gambar ini enggak ya? Nah ini yang kita bahas tuh di sini loh, di garis ini, yaitu ketika bendanya diam jadi bergerak. Nah itu waktunya hanya sekejap mata itu kan, hanya nunut ngombe lah gitu kan, cuma sebentar gitu. Kayak hidup di dunia itu sebenarnya kan hidup yang paling cepat ya. Nah ini benda bergerak. Nah artinya benda jadi bergerak gitu kan, benda jadi bergerak, berarti pada saat benda diam jadi bergerak, maka yang bisa kita identifikasi adalah percepatannya ada, tidak nol. Dalam hal ini positif ya, kalau ini gambar ini ya. Yang diam jadi bergerak itu berarti percepatannya positif. Bukan negatif. Kalau negatif ngerem namanya. Malah tambah diem dia. Kalau A tidak sama dengan 0, maka kita masukkan ke sini samaannya, referensinya ini lagi. Kalau A-nya tidak 0, A-nya tidak 0, M-nya tidak 0, berarti F-nya 0 apa tidak? Sigma F-nya. Sigma F-nya 0 atau tidak 0? Kalau gimana, Pak? Ini kan A-nya tidak sama dengan 0. Ya, karena benda jadi bergerak. Artinya berubah kan. Kalau diam jadi bergerak, berarti berubah kan. Berubah. Nah, kalau berubah itu simbolnya adalah A. Kalau berubah berarti A-nya tidak sama dengan 0. Kalau tidak berubah, A-nya sama dengan 0. Gitu ya. A sama dengan 0 kita ini. A sama dengan 0 kan dari mana? Kan kita berbicara kinemata di sini kan A. Padahal kita tanya sebabnya apa? Berarti kalau kita tanya sebab, kita tarik ke ruas kiri. Ya, ini sebab, ini akibat. A-nya tidak sama dengan 0. Sebabnya apa? M-nya tidak 0. Berarti kalau A-nya tidak 0, kita pakai angka aja lah. Tidak 0 itu kan 2 gitu ya. A-nya 2. Kan gitu. M-nya 5. Berarti sigma F-nya berapa? A-nya 2,
tidak 0, M-nya 5, tidak 0, sigma F-nya berapa? Tidak 0 juga, Pak. Tidak 0, itu 10 gitu kan ya. Nah, kita Iya. pakai angka aja gitu. Karena di sini yang dipakai negasinya tidak 0, 0, tidak 0 gitu ya. Angkanya bisa berapapun. Nah, kalau A tidak 0, berarti tadi kita dapatkan bahwa kalau A tidak 0, sigma F-nya juga tidak 0. Maka sigma F tidak sama dengan 0. Sigma F tidak sama dengan 0. Nah, lalu kita hitung. Kan yang namanya ngitung itu kan harus pakai persamaan, bukan pertidaksamaan gitu. Kalau tidak 0, kalau tidak pertama terus mau pakai apa? Ya, pakai pertalite kan. Kalau tidak kolak ya apa kan itu kan ya teh hangat aja nggak apa-apa. Lah kalau tidak 0 itu berapa? Kan gitu kan. Tidak 0 bukan 0 kan ya. Kan tidak 0 itu kalau tidak 0 berarti berapa? Kalau tidak 0 maka rujuklah hukum duanya. Maka persamaan ini kita linearkan sigma F, kita bentuk sama dengan yang ini. Ini kan sama dengan kan ini. Ini sama dengan sigma F sama dengan 0. Nah, tapi dia sudah sama dengan, sudah persamaan, sudah bisa untuk ngitung. Tapi kalau di sini sigma F tidak sama dengan 0. Yang atas ini. Nah, ini sigma F tidak sama dengan 0. Maka sama dengan berapa? Sama dengan, nah kita ubah jadi sama dengan nih. Sama dengan sigma F itu sama dengan M kali A. Dari mana? Dari persamaan itu, sigma F per M sama dengan A itu kita ambil. Nggak usah kemana-mana. Ya, semua ada di sini. Milik kita sendiri. Sigma F sama dengan M kali A. Sudah, tinggal kita perlakukan sama seperti yang sebelah sini. Yang tadi, sigma F sama dengan 0, sama dengannya kita jejer nih. Nah, sudah perlakukan yang sama. Nanti kalau nggak sama, nanti dia ngambek. Sama dengan, ini sama dengan, itu sama dengan. Nah, ini berlaku hukum 2 Newton. Ini gandengan. Hukum 2 Newton. Sama dengan M kali A. Ruas kanan jangan diutak-atik, biarin aja. Ruas ini yang kita utak-atik. Sigma F. Karena kita berbicara sumbu Y, maka kita X ya. X. Nah, kita kasih simbol X. Supaya kalau hasilnya beda, sumbu X nggak protes. Loh kok beda hasilnya dengan si Y? Ya karena kamu beda, kamu tuh gerak kok. Tapi kan yang penting pembagiannya sama, cara ngerjakannya sama. Nah, sekarang kita absen nih Fx-nya. Fx itu gaya yang bekerja pada sumbu X. Apa aja yang bekerja pada sumbu X? Coba. Pada sumbu X bekerja gaya apa? Apakah W? Apa N? Apa? F, Pak. Apakah F saja? Ya, F termasuk sumbu X ya. Termasuk sumbu X ya, karena dia horizontal. Nah, tinggal pertanyaannya apakah F saja? Ya kalau kan tinggal gini aja formasinya, ini sama dengan sigmanya ini kita letakkan di sini gitu kan ya, kita bikin kurung 2. Nah, kurung yang depan untuk yang searah niatnya narik ke kanan ya, maka itu yang digunakan sebagai arah positif, mau nariknya ke kanan kan gitu kan nggak ada kita nariknya ke kanan kok malah geraknya ke kiri kan itu kan.
Jadi, maka F-nya letakkan di kurung pertama. Nah, itu. Kasih tanda positif plus F plus F. Maka tinggal data lagi. Ada nggak yang searah F selain F? Oh, tidak ada, cuma F. Ya sudah, tutup kurung. Maka loncat ke kurung yang berikutnya. Ya, tanda sigmanya tanda plus itu. Maka kurung kedua, kurung yang kedua gunakan untuk data yang menghambat F. Yang menghambat F. Apa saja yang menghambat kuliah saya ini? Oh, ternyata game-gamean. Oh, ternyata saya nongkrong-nongkrong di kafe. Nah, itu gaya-gaya yang menghambat F. Oh, ternyata saya lancar kuliahnya 4 tahun kurang. Apa yang menghambat? Oh, nggak ada, ya sudah, kosongi aja. Nah, kalaupun ada yang menghambat, maka letakkan di sini semua dan dikasih tanda negatif semua. Minus A, minus B, minus C, minus D, itu kan ya. Minus game online, minus warnet, minus Facebook, minus Twitter, Instagram, minus TikTok, nah, kan ya. Nah, jadi semuanya dimasukkan ke ruas suku yang kedua, yang dirasa menghambat. Kalau nggak ada, ya kosongin aja, sudah kan. Berarti sigmanya yang nggak kepake, sigmanya cuma ada satu, kan itu kan gampangnya gitu ya. Nah, maka tinggal kita sederhanakan. Hanya F yang ada. F sama dengan M kali A. Nah, F-nya ini asalnya dari sini, F-nya ini dari sini, bukan dari sini ya. Ini simbol persamaan sigma F, simbol gaya. Isinya bisa apa aja. Nah, F yang di sini turun dari sini, dari kejadian yang ada di kenyataan itu, F karenanya F, maka F-nya turunkan. Kebetulan sama hurufnya ini. Sigmanya kok kemana, nggak ada lari ya, karena kan tidak ada gaya lain selain F. Ngapain dijumlahin? Nah, itu kan. Ya sudah. Kalau seperti ini, pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya tinggal ditanya. Tinggal dihitung itu A berapa. Kan F-nya ada, nanti F-nya ada di soal. F-nya ada di soal. F-nya 25 atau 15 dengan ya. M-nya jelas diukur aja bisa M itu kan ya. Kalau kepepetnya nggak ada di soal ya diukur, kertasnya disobek, ditimbang. Nah, gitu juga. Ini disobek, apa ada soal manogram. Kalau ada berarti salah soal. Masanya mana Pak? Oh, masanya belum dikumpulin, masih pada tidur. M kali A, maka yang ditanya adalah A sama dengan. Nah, kesimpulannya gitu. Nah, kesimpulannya A sama dengan F dibagi M. Dihitung aja ketemu itu. Ketemu. Oke, lanjutkan ya. Lanjutkan satu lagi karena kita tujuannya adalah ke sini. Nah, ini di sini sekarang kita ganti permukaannya dengan permukaan yang kasar. Nah, permukaannya kasar. Kalau tadi kan licin, kalau licin ya cuma hanya ada F ini. Kita berikan gaya, praktis dia akan langsung bergerak tanpa harus nunggu-nunggu berapa waktu gitu kan. Nah, sekarang kita beri permukaan kasar. Nah, kalau permukaan kasar berarti ada gaya gesek. Nah, kita bangkitkan gaya geseknya muncul dari sini. Di seluruh permukaan itu muncul gaya gesek. Nah, ini gaya geseknya di permukaan dan arahnya ya secara rasional gesekan itu menghambat gaya. Ya. Semakin kasar permukaan, semakin susah nariknya. Kan gitu ya. Itu artinya secara vektor berarti arahnya melawan gaya. Nah, arahnya ke berlawanan. Simbolnya khusus, dia tidak pakai F besar, simbolnya pakai F kecil. Ya, karena kemunculan gaya gesek itu adalah lokasinya selalu berada pada bidang sentuh. Ya, bidang sentuh. Dan gaya gesek itu akan bekerja
Jika ada F, jika ada F, jika ada F, arah gaya gesek selalu melawan F. Kalau F-nya ke kanan, maka gaya geseknya akan menghambat dia ke kanan. Akan dihambat. Kalau F-nya ke kiri, maka dia akan menghambat gesekan itu, akan menghambat ke kanan ke kiri. Nah, maka F tinggal tanya, maumu tuh apa sih gaya gesek? Aku ke kanan kamu hambat, aku ke kiri kamu hambat, ke depan kamu hambat. Karena maunya gaya gesek adalah kamu tuh diem aja di sini. Ya. Inginnya gaya gesek itu adalah benda itu diem aja di situ. Makanya biasanya permukaan-permukaan kasar itu dibuat supaya tidak mudah tergelincir. Ya. Nah, itu aspal itu kan sebenarnya permukaannya dibuat tidak licin, ya. Buat keset supaya tidak mudah kepleset. Ban juga sama, pakainya karet bukan pakai besi, kan bukan kereta api kan. Nah, jadi itu sifat gaya gesek, makanya dia khusus tuh gaya gesek. Jadi gaya gesek itu hanya bekerja, dia tuh hanya sifatnya menghambat lah, dia menghambat. Kalau nggak ada yang menjalankan, berarti dia akan nggak akan menghambat. Dia kalau nggak ada F, nggak akan ada F, nggak ada gerakan, maka dia tidak akan menghambat. Buktikan aja itu, kalian letakkan HP kalian di atas aspal pastikan jalannya kosong malam-malam kalau bisa. Nah, letakkan aspal kan kasar. Nah, tapi jangan sampai kalian gerakkan HP-nya itu di atas aspal. Nah, lalu setelah beberapa waktu kalian angkat itu. Bagaimana permukaan punggung HP-nya kalian? Bila perlu layarnya letakkan di atas aspal. Masih licin ada goresan di permukaan yang tadi menempel di permukaan aspal. Kan masih mulus. Artinya gaya gesek belum bekerja, tidak bekerja. Jika HP-nya tidak digeser, coba dibuktikan. Habis ini kalian cari aspal ya. Layar HP-nya itu letakkan di permukaan aspal, lalu kalian dorong itu HP-nya. Kasih gaya. Ya. Maka buktikan di permukaan HP-nya itu bagaimana. Nah, hitungannya. Kalau pakai tempered glass dia bisa mungkin akan masih baik-baik saja itu, tapi kalau geseknya itu niat itu ya digesek sambil ditekan gitu, nah maka kalian akan melihat kinerja, atau kalian akan melihat bagaimana cara gesekan itu bekerja, kan beret-beret itu. Tapi kalau diem aja, letakkan diem aja gitu, aman, nggak ada gesekan. Tangan kalian sentuhkan di permukaan aspal, diem aja, nggak apa-apa, paling cuma ngerasain panas dengan. Tapi kalau kalian letakkan di aspal, kemudian kalian gosok tangannya seroyat gitu, nah itu gesekan akan muncul. Nah gitu loh. Maka tangannya otomatis akan berubah warna, gitu. Jadi merah. Nah, itu. Jadi ini gaya gesek sifatnya seperti itu. Nah lanjut sekarang. Gaya gesek ya itu kalau kita lihat di sini ada Fs itu ya, indeksnya S. Ya. Ada lagi FK itu ya. Kalau dulu kalian apa bedanya? Ya, ini bedanya. Ini kita copy aja. Cari tempat yang lebar di bawah. Aduh. Nah, ya, di bawah ini. Ada FK, ada FS gitu ya. Ini FK ya, Fakultas Kedokteran, ini FS Fakultas Saintek. FS itu ya. FS itu adalah gaya gesek yang bekerja ketika benda itu diberi gaya, tapi bendanya belum bergerak. Bendanya masih diem, masih bertahan. Nah, ini. Contohnya, kalian pasti pernah dong
yang terutama yang cowok-cowok itu bantuin mindahin lemari. Nah, ada yang diangkat, tapi ada juga yang digeser. Ketika dorong, itu nggak langsung gerak itu. Padahal sudah kasih gaya. Sini Pak, saya bantuin, saya dorong pakai kelingking. Dorong. Aduh, udah dikasih gaya itu, tapi alah kamu cuma gaya, bukan kasih gaya itu kan. Masa pakai kelingking, dorong pakai telunjuk, itu kan. Wah malah godain ya. Wah masa pakai telunjuk, pakai jempol dong, jadi pingsut, jadi sulit. Dorong akhirnya pakai tangan, dua telapak tangan nempel, plek, masih nggak kuat juga. Padahal udah ada gaya itu. Nah ketika seperti itu lantai dan permukaan lantai dan kaki meja itu sedang di bawah pengaruh gaya gesek statis. Ya, gaya gesek statis. Gaya gesek statis itu ada maksimalnya. Ya, dia lama-lama akan kalah juga, akan nyerah juga dia. Dia lama-lama akan nyerah juga sih. Nah ini ada maksimumnya. Semakin didorong semakin tinggi gaya gesek, semakin dorong semakin F-nya besar semakin tinggi gaya gesek statisnya. Tapi lama kelamaan kalah juga. Buktiin aja. Masa itu badanmu gede itu lemari nggak bisa geser. Ya nggak bisa kalau sendirian Pak, bantuin ya, kakaknya bantuin. Bantuin. 2 orang masih nggak kuat. 3 orang tambah bapaknya, blek, geser, seret. Nah ketika geser, gaya gesek masih bekerja. Tetapi bekerja pada benda yang bergeser, benda yang bergerak. Itu namanya gaya gesek kinetik. FK. Ya, jadi ketika bendanya diam, maka di sini gaya geseknya masih Fs. Nah, padahal sudah ada gaya. Tapi ketika sudah gerak, punya A di sini, seret itu kan ya. Maka dia tidak berganti personil ya, tetap permukaannya tetap sama, lemarinya juga tidak berubah jadi lemari es itu kan. Nah, itu artinya permukaannya tetap sama sentuhannya. Cuma dia berganti nilai. Maka dibedakan jadi Fs dan Fk. Ya, nilainya berubah, nilainya langsung turun, seret itu kan, langsung turun, langsung bergerak dan cenderung konstan. Seret gitu. Ketika bapaknya kecapean, bapaknya melepaskan pegangan dari lemari, maka kembali ke berat lagi, maka jadi Fs lagi. Karena apa? Ya tadi bendanya berhenti, tapi adik-adiknya masih dorong. Nah itu ya, itu bisa dipahami lah ya. Itu tinggal direnungkan. Nah sekarang kita coba bangkitkan, karena ini mepet ya. Coba kita bangkitkan F, tapi saya langsung memberikan FK. Jadi langsung ketika gaya diberikan itu langsung gerak itu. Ketika jadi seperti kalian dorong apapun yang ada di permukaan meja kalian itu kan. Tentunya nggak ada yang berat-berat di mejanya kan. Tiba-tiba ada lemari di atas meja kan nggak mungkin. Mejanya besar apa ini? Apapun yang ada di atas kalian, HP. Ketika kalian dorong itu langsung bergerak. Nggak perlu nunggu kalian ngeden dulu. Berat. Nah, itu namanya drama. Ini nggak ada lagi drama-drama. Mau aja sekali dorong mau pakai kelingking juga maju nih HP kan. Maka sekali F masuk di sini langsung yang bekerja itu FK itu aja ya. Jadi biar nggak, ini kalau mau F ya nanti kalian pelajari itu slide-nya itu. Ini langsung FK gitu aja. Nah, maka ngerjakannya bagaimana ya? Tinggal kita ulang aja yang atas ini. Yang ini aja kita ulang. Kita ulang ini. Nah, ini saya kopas saja. Ini saya copy. Bawahnya aja. Ini pembedanya di sini. Nah, ini jika ada gaya gesek, maka tentu saja yang pembedanya di sini. Gaya yang bekerja pada sumbu X itu tidak cuma F,
Tetapi F itu dilawan, dihambat oleh siapa? Oleh FK. Nah, tinggal masukin aja di sini nilai. min FK. Nah, sudah selesai. Tinggal uraikan itu. Kurungnya bukain. Ini tetap M kali A. Ini jadi F min FK. Nah, FK itu apa nilainya? Ini dilihat di sini rumusnya sudah ada. FK sama dengan mu K kali N. Maka jadi apa? Jadi F min mu K dikali N sama dengan M dikali A. F-nya ada F-nya di soal. Mu K-nya ada di soal. Nih. Mu K-nya harus diketahui dong berapa. Mu K itu kalau di sini ada 2. Mu K itu adalah yang lebih kecil itu mu K 0,2. Kalau ada pilihan 0,4 dan 0,2 maka mu K-nya yang 0,2 yang kecil. Kalau mu S itu yang besar ya. Yes, mu S itu kan tugasnya mempertahankan diamnya orang. Itu lebih berat. Terus N-nya, dari mana N-nya? N-nya dari sumbu Y. Ini kan sumbu X nih. Dari yang sumbu Y, mana sumbu Y? Ini. Loh kok bisa berhubungan? Yo bisa. Ketemu. Nah, ini gesekan ini itu akan semakin terbantu jika W-nya semakin berat. Kalau masanya ini besar, maka semakin nempel, semakin tekanan ke bawahnya semakin besar, maka gesekannya itu akan terbantu. Maka semakin susah pula kita untuk menariknya F. Kan gitu. W ternyata W nilainya sama dengan N. Loh kenapa nggak langsung diambil W aja di sini? Kok mu K kali W, kok mu K kali N, kok kenapa nggak mu K kali W? Ya. Kenapa nggak mu K kali W? Padahal kan W-nya di sini kalau semakin berat, benda semakin berat, semakin susah digeser. Coba itu lemari tadi sudah lemarinya berat, di dalamnya diisi sama anak TK itu kan plung masuk semua di situ. Mau tambah berat. Karena apa? Karena W-nya tadi menekan ke bawah, maka permukaan bidang sentuhnya itu semakin niat, itu gesekannya semakin besar. Gaya geseknya semakin besar. Tapi kenapa kok yang dipakai N? Nah, menyadarinya lewat sini. Nah, lewat sini. Kita bisa menyadari, meskipun ini kita nggak bahas secara khusus ini ya. Kita hanya untuk membandingkan aja. Ini kalau permukaan kita buat miring, ini W-nya itu akan tetap menuju pusat massa bumi. Maka jangan pakai W. Pakailah gaya yang mengikuti arah ini, yaitu apa? Gaya normal. Gaya normalnya ikut miring. Kalau permukaannya miring, gaya normalnya ikut miring. Maka yang membuat gaya gesek akan menjadi semakin besar nilainya itu adalah yang ini. Gaya berat yang sudah diproyeksikan. Yang ini, bukan yang W. Maka rumusnya bukan mu K kali W. Karena W itu bisa kemana-mana, bisa berubah-ubah W-nya. Arah W jadi yang diambil itu adalah arah W yang bertolak belakang 180 derajat dari N. Nah, itu loh. Bukan W yang asli dia selalu ngikutin arah pusat massa bumi di mana gitu. Nah, jadi kalau makanya dia pakainya sehingga nanti N itu nilainya bisa sama dengan W, bisa sama dengan W cos alpha. Nah, itu kalau itu perlu banyak pertemuan. Tapi kalau kita nggak bahas itu, ya udah kita pakai rumus ini aja nih. F sama dengan mu K kali N. N-nya adalah N sama dengan W. Karena arahnya
arah W-nya langsung bertolak belakang dengan N. Nah, gitu. 180 derajat itu kan yang ini. Pakai gambar yang ini juga boleh, ini ada masih. Nah, M-nya berapa? Ada di soal. Maka tinggal dicari. A sama dengan yang atas kan itu F min mu K kali N dibagi M. Nah, sudah. Nah, udah ya. Udah. Silakan nanti soalnya ini cuma saya tidak menggunakan FS tapi pakai FK karena kita nggak nyampe. Jadi langsung bergerak itu ya bendanya. Nah, jadi tapi nanti kalian meskipun ini pakai rumus ini selesai langsung bisa, langsung ini bisa. Tapi yang saya minta adalah ceritanya. Kalian tulis lagi cerita yang kita bahas ini. Kenapa bisa seperti ini rumusnya, dari mana? Itu kan harus ada analisis gaya, kan ya. Gayanya karena ini arahnya dari sini dulu ternyata kan ya. Dari yang ini. W, kemudian ada N diciptakan, lalu A sama dengan 0, tidak ada perubahan dalam kondisi seperti ini, maka hubungannya ini. Jadi nggak serta-merta langsung pakai dihitung ya, tapi ceritakan, analisis. Jadi ini nanti soalnya ini juga. Nah, saya kasih bocoran, cuma lebih sederhana dari ini. Kayaknya nanti pakai yang besar supaya memastikan bahwa gaya segitu itu sudah mampu untuk membuat dia bergerak. Gitu kan. Buktinya apa? Nanti buktinya di sini. Kalau A-nya sama dengan negatif, berarti gayanya tidak kuat. Bahwa A positif adalah jika F-nya lebih besar daripada mu Kn. Kalau sampai F-nya kurang dari mu Kn, maka jadinya negatif bagi M. Kan M nggak mungkin negatif. Ya, M itu selalu positif, paling kecil 0 M. Negatif kurang dibagi positif, hasilnya negatif. Berarti tidak ada percepatan. Yang tadinya diam tambah direm, ya, tambah direm namanya. Mau diperlambat, udah diam kok diperlambat, gitu kan ya. Uang udah nggak punya kok malah dimintain, gitu kan ya. Saya nggak punya uang, ayo minta uang sama orang nggak punya uang, yang nggak dapat, gitu kan. Orang nggak punya uang tuh dikasih, bukan malah dimintain. Nah, itu sudah menyalahin hukum alam, gitu kan. Maka supaya A-nya positif, maka F-nya harus besar, lebih besar daripada mu Kn. Ya. Gayanya harus lebih besar daripada gaya gesek. Nah, gitu loh. Kalau gaya geseknya lebih besar daripada F, maka dia akan diam bendanya. Gitu ya. Ya, silakan saya nanti jam 4 ya, jam 4 saya share. Kumpulnya 4 besok ya, 4 sore besok sampai ngater upload. Pokoknya batas waktu upload 4.16.00 besok diupload jadi kalian tulis tangan, lalu kalian scan, upload di Google Form yang saya kirim nanti Google Formnya dikirim di grup gitu. Oke, gitu ya. Kalau sudah cukup kita akhiri dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Oke.